Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang penggerakan dakwah atau taujih. Pertama yang saya jelaskan ialah pengertian. Kita lansir dari salah satu ahli yang bernama Munir SAGMA berpendapat bahwa penggerakan itu ialah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Sedangkan dakwah menurut Syekh Ali Matfuz dalam kitabnya, dakwah adalah mengajak atau mendorong manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang buruk agar mereka mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, dalam proses dakwah itu sendiri, penggerakan itu mempunyai arti dan peran yang sangat penting. Sebab penggerakan ini merupakan suatu proses yang secara langsung berhubungan dengan manusia. Nah, manusia ini sendiri ialah pelaksana dalam dakwah. Dengan demikian, maka dakwah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua, yakni pemberian motivasi. Terkait dengan dakwah, motivasi dikatakan penting karena berkaitan dengan peran seorang pemimpin yang berhubungan dengan bawahan. Dalam dakwah itu sendiri, tujuan motivasi bagi seorang dai adalah menggerakkan atau memacu objek dakwah mad'u agar timbul kesadaran yang membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Dalam proses dakwah diharapkan seorang dai mampu menggerakkan atau menimbulkan kekuatan dalam diri dai dan memimpin mad'u untuk bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang telah disampaikan. Selanjutnya, seorang dai dituntut untuk mengarahkan tingkah laku mad'u sesuai dengan tujuan dakwah, kemudian memupang tingkah laku mad'u dengan menciptakan lingkungan yang dapat menguatkan perilaku sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam penggerakan itu bahwa diperlukan untuk melakukan bimbingan. Bimbingan di sini dapat diartikan sebagai tindakan pimpinan dakwah yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang telah dipersiapkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Adapun komponen-komponen bimbingan dakwah yakni ialah nasihat untuk membantu para dai dalam melaksanakan perannya serta mengatasi permasalahan dalam menjalankan tugasnya. Dapat kita lihat baik dari segi memberikan perhatian terhadap setiap perkembangan para anggota, memberikan nasihat yang berkaitan dengan tugas dakwah yang bersifat membantu, memberikan sebuah dorongan dan memberikan bantuan atau bimbingan kepada semua elemen dakwah untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan dan strategi perencanaan yang penting dalam rangka perbaikan efektivitas unit organisasi. Kemudian yang ketiga yakni menjalin hubungan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah yang mencakup segi-segi yang luas. Nah, diperlukan adanya perjanjian hubungan atau koordinasi. Dengan perjalinan hubungan di mana para petugas atau pelaksana dakwah yang ditempatkan dalam berbagai biro dan bagian dihubungkan satu sama lain, maka dapatlah dicegah terjadinya kekacauan, kekosongan, dan sebagainya. Di samping itu, dengan penjalinan hubungan maka masing-masing pelaksana dakwah dapat menyadari bahwa segenap aktivitas yang telah dilakukan itu adalah dalam rangka pencapaian sasaran dakwah. Nah, adapun cara-cara yang dapat dipergunakan dalam rangka penjalinan hubungan, yakni yang pertama menyelenggarakan musyawarah, yang kedua melakukan wawancara dengan para pelaksana dan menyiapkan pedoman serta buku tata tertib. Setelah semua tahap-tahap penggerakan dakwah terselesaikan, maka tahap selanjutnya yakni penggerakan komunikasi. Nah, penggerakan komunikasi di sini suatu proses transmisi pesan simbolis yang merupakan hal penting karena tanpa komunikasi maka pola hubungan dalam organisasi dakwah itu tidak akan berjalan dengan baik atau sifatnya akan mendak, tidak sesuai dengan harapan. Sebab komunikasi akan mempengaruhi seluruh sendi dalam organisasi dakwah, komunikasi antara pimpinan dakwah dengan para pelaksana.
dapat berjalan dengan efektif apabila memperhatikan hal-hal seperti memilih informasi yang akan dikomunikasikan. Jadi, dalam hal ini, pemimpin serta pelaksana perlu memilih informasi yang sesuai untuk dikomunikasikan bersama-sama, bukan informasi yang akan menimbulkan atau membawa konflik. Selanjutnya, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi. Maksudnya bahwa dalam berkomunikasi perlu memperhatikan tutur kata yang baik, memperhatikan kaidah bahasa yang digunakan. Jangan sampai sesuatu yang diucapkan itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi. Jadi, perlu seorang komunikator itu mengetahui dan mengenal siapa lawan bicaranya sehingga terjalinnya hubungan dengan baik. Nah, kemudian membangkitkan perhatian pihak penerima informasi. Dalam hal ini, seorang pemimpin dakwah serta para pelaksana harus memiliki sifat yang bisa mempengaruhi pendengarnya agar informasi yang disampaikan itu mendapat perhatian dan pendengar tidak cepat bosan dan jenuh terhadap apa yang telah disampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.